إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا حاضرين حاضرات muslimin muslimat mukminin mukminat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini di masjid Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di Masjid An-Nur, kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dimabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan kesulitannya, dan semua yang hadirah insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah beserta para sahabat wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam ilmu hadis kita belajar bahwasanya ketika mendengar nama sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan lisan kita ini bergetar, lisan kita ini sekeruh, lisan kita ini spontan mendoakan para sahabat Nabi dengan kata radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dua sahabat Nabi bin sahabat Nabi, anaknya sahabat, ayahandanya juga sahabat, maka kita doakan radhiyallahu anhuma dua. Kalau banyak ketika menyebut nama 3 sahabat dan lebih, maka kita doakan radhiyallahu anhum, at-taradhi anhum, mendoakan mereka karena mereka adalah murid-murid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini kemungkinan besar dan kita meyakini dengan sangat kuat bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qala. Begitupun ketika mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kalau bisa langsung spontan tanpa pikir panjang kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mau ente sombong baca solawatnya, mau ente rendah hati baca solawatnya,
soalnya mau ente terpaksa, nggak terpaksa, biasa, nggak biasa, ketika anda mengucapkan nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan spontan anda bersolawat, maka Allah memberikan cucuran rahmatnya kepada anda semua. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara bukti umat Nabi cinta kepada Nabi ketika mendengar nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung spontan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi, terserah pakai sighah yang mana, terserah pakai redaksi yang mana. Boleh Allahumma salli wa sallim alaihi ketika mendengar nama Nabi, atau sallallahu alaihi wasallam, terserah, intinya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Saya ulangi sekali lagi, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa fil nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait manis dan nikmat di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kalau seorang ada 3 kriteria ini, tanda ini, sama orang ini memiliki kriteria ini, 3 ini, maka dia akan merasakan nikmatnya dan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya ada seseorang yang beriman, dia merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta hal-hal yang wajib dia imani. Ada 6. Ada lagi kelompok kedua, mereka beriman cuma tidak merasakan nikmat manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mereka semua muslim yang merasakan manisnya nikmatnya iman ibadah kepada Allah, muslim. Dan yang tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah dan Rasulnya, muslim juga. Tapi tentu alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kalau kita diberikan oleh Allah rasa manis, rasa nikmat ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasa manis yang bagaimana, Beb? Apakah harus ada rasanya manis semanis madu, enak semanis susu dan lain sebagainya, atau bagaimana? Intinya nikmat, kenikmatan, kemanisan bukan hanya kita rasakan ketika kita makan sesuatu atau minum sesuatu. Mungkin ikhwan pernah dipijit, nikmat, enak rasanya, cuma nggak ada manis, nggak ada rasa manis dan lain sebagainya, tapi nikmat, seger, nikmat, enak ketika dipijit. Nah, ini mungkin di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki 3 tanda ini, nanti disebutkan di dalam hadis. Mereka merasakan kenikmatan seperti itu, barangkali bahkan lebih nikmatnya
dari hal-hal semacam ini. Bahkan terkadang Allah berikan benar-benar rasa manis, terasa manis. Bagaikan dia minuman, terasa betul-betul merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ibadah, manisnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia akan mendapatkan kenikmatan, kemanisan dalam ibadah kalau ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia menjadikan Allah dan Rasulullah zat yang paling dia cintai dari siapapun. Kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya, dua zat ini adalah zat yang paling dicintainya dari siapapun. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari orang tuanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari istrinya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari suaminya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari saudaranya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari saudarinya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari pangkatnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari hartanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari tidurnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari makanannya. Allah dan Rasulnya dia cintai dari minumannya. Dan hal-hal apapun kenikmatan yang dia cintai di dunia ini tidak akan melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini yang ada pada diri sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, akhwat, mungkin sering kali kita mendengar kisah Bilal ibn Rabah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang budak Habasyi Ethiopia. Beliau beriman di awal-awal Islam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat dari sekian banyak sahabat yang merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika majikannya tahu di Bilal beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dihukum, langsung disiksa, sudah tidak akan tanggung siksaannya. Bagaimana majikannya menyiksa? Sayyidina Bilal dibuka bajunya, dijemur, diterik matahari panas, bukan main di musim panas. Pak Bu, kalau di Timur Tengah itu, kami alhamdulillah pernah belajar di Yaman. Itu kalau sudah panas, panas bukan main. Sebaliknya kalau sudah dingin, dingin bukan main. Tidak ada istilah sedang. Kalau panas, panasnya, dingin, dinginnya. Kalau sudah musim panas, kita motoran itu siang-siang, seakan-akan kita ditampar sama atas kan? Angin itu nampar, bukan bikin refresh, bukan bikin cool, bukan bikin dingin angin itu, bukan bikin lego, tapi makin tersiksa ya, tiupan angin misalnya. Bagaimana di Hijaz, sama di Mekah, itu lebih lagi kalau sudah musim panas. Sayyidina Bilal, ketika majikannya tahu Sayyidina Bilal ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dijemur, diterik panas matahari di musim panas. Allah. Kemudian tidak sampai di situ, saudara. Setelah hal itu, Sayyidina Bilal pun ditimpui dengan batu yang sangat berat. Batu panas yang sangat berat itu ditimpui perutnya Sayyidina Bilal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak usah jauh-jauh dibayang ke depan sini. Kalau tidak berbaju, ngulik ke depan sini. Tidak usah nanti titik batu, tidak usah nanti timpui batu besar. Tidak usah ditipu apa-apa. 5 menit panasan sudah gitu. Sama 5 menit udah jauh udah badannya. Dakwah. Ini Sayyidina Bilal radhiyallahu
Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Ahadul ahad. Allah ahadul ahad. Allah ahadul ahad. Ini diucapkan sendiri. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Nah, beliau merasakan manis ketika menyebut nama Allah. Sudahkah kita diberikan Allah hari ini? Ketika menyebut nama Allah ternyata ketika menyebut nama Allah merasakan nikmat lezat. Nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Ini dirasakan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu wa ahad. Padahal di kemudian hari turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan maknanya kalau seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang murtad, kalau itu untuk membela dirinya, menjaga kelangsungan hidupnya, itu boleh-boleh saja, asalkan disambarinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Sayyidina Bilal nak cek itu bisa tidak bikin beliau keluar dari Islam. Kalau pepet, kita disiksa, kita disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang murtad, selagi sanubari hati kita beriman kepada Allah, tidak apa-apa sebenarnya, tidak ada masalah. Tidak mengeluarkan kita dari lingkaran Islam. Bisa Sayyidina Bilal, tapi tidak beliau lakukan karena beliau merasakan manis ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menjadikan Allah dan Rasulnya zat yang paling mereka cintai dari siapapun, kapanpun, dimanapun, yang paling mereka idolakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi cerita-cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat, beliau mengikatkan kuda beliau samping beliau sedang sholat. Ketika beliau lagi asik sholat, kuda beliau ini dicuri yang orang, tapi beliau tetap melanjutkan sholat. Kuda kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang kuda itu udah kayak Innova, harta yang lumayan cukup mahal, sama kayak Innova, Pajero, sama dan yang semisalnya luar biasa, ratusan juta, sama. Akan tetapi dia sahabat, sebenarnya kalau nak dikejar tak jadi masalah. Dalam masalah tinggi ada diajarkan, kalau kita belajar tinggi itu mungkin diperbolehkan dan bisa dia sholat tanpa membatalkan sholatnya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh sahabat? Kalau dikejar sempat itu, beliau lihat lagi sholat, diambil kuda jelas-jelas. Tapi kalau kita jangan kuda ya, barang-barang sepele, sama jangan mobil, barang-barang sepele lah ya. Belanja misalnya sayur 5.000, 10.000, sholat di masjid paling kita uber langsung sayang 5.000, sama. Lain anak didik Nabi dengan anak didik orang-orang zaman sekarang yang beda. Beda. Beda luar biasa. Mereka merasakan kenikmatan. Akhirnya sahabat yang punya itu bertanya kepada sahabat ini, itu udah kok tadi tidak kejar, udah boleh balik. Batal kan? Mau kejar kan? Perbolehkan, nggak jadi masalah. Nak menjaga harta kamu. Sahabat ini mengatakan, ketika aku sedang sholat, aku merasakan bahwasanya sholat ini lebih besar, sholat ini lebih berharga dari kuda itu ini. Jadi rasanya buat aku membatalkan hal yang lebih berharga untuk mengejar hal yang harganya di bawah sholat. Ini mereka merasakan kenikmatan di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekian rupa para sahabat Nabi? Karena mereka menjadikan Allah dan Rasulnya zat yang lebih mereka cintai dari siapapun. Nah, kemudian diceritakan juga dalam satu cerita yang seringkali kita dengar cukup populer, ada dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan Nabi untuk jaga malam, ronda, jaga malam untuk menjaga kaum muslimin yang sedang
istirahat pada saat itu. Ditugaskan Nabi dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ini berdua jadi sip-sipan. Sama. Yang satu tidur, yang satu jaga, nanti gantian. Sama. Yang pertama yang menjaga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka manfaatin betul. Rondanya udah nonton bola, rondanya udah megang. Apa rondanya? Sholat. Ketika ronda, ya sholat. Allahu Akbar, takbir. Musuh Allah Subhanahu Wa Taala, para musuh Allah Subhanahu Wa Taala melihat dari kejauhan dia ada dua orang yang jaga. Yang satu tidur, yang satu lagi sholat. Kesempatan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Di musuh Allah Subhanahu Wa Taala dari jauh dipanah sama dia, sehingga mengenai punggung sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat. Pas satu kali. Apakah beliau batalkan sholat? Tidak. Masya Allah, ini panah. Cama tidak deh. Kamu kalau langsung jengok, kalau latihan panah mungkin cama tidak deh. Sisip besi bisa bolong. Apalagi kulit nih, besi kuatnya mungkin bisa bolong. Sama dinding batu ini bisa tembok bolong. Lagi kayu ya, lagi kulit gitu ya. Ini sahabat lagi sholat panas sama musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena itu. Sama. Beliau teruskan sholat. Subhanallah ya. Kadang-kadang gimana ini? Inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti, fakta dari dongeng ini asli kejadian nyata. Diriwayatkan dalam banyak riwayat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Akhirnya musuh Allah ini melemparkan anak panah yang kedua. Kena lagi punggung sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus masih lagi sholat. Subhanallah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu membuatnya lupa dengan rasa sakit pedih yang dirasakan saat itu. Jadi ketika yang dicinta orang, ada rasa nangis, ada rasa nikmat. Apalagi Allah dan Rasulnya yang kali ini kan, dan biarkan dia cintai. Melihat hal itu, musuh Allah ini melemparkan anak panah yang ketiga. Terus kena lagi. Akhirnya sahabat ini karena khawatir, beliau mensegerakan sholatnya, menyelesaikan sholatnya, bukan 4 kali sholatnya, tetap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, salam, tetap bukan 4 kali. Selesai salam, bangun nih, kawan beliau yang lagi di bangun. Kawan yang kamu terkejut timur, sudah berdarahnya lu ada, sama. Dan ada 3 anak panah yang tertancap di punggung sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kayaknya ada musuh Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini. Ngaku kau tidak kabar ya? Ngaku kau pas kena anak panah yang tertangkap langsung ngabari aku. Lalu sahabat ini mengatakan, kenikmatan yang aku rasakan di dalam sholat itu melupakan kepedihan, kesakitan dari pancapan anak panah yang ditembakkan kepada musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasan sahabat ini karena khawatir, Seandainya aku tidak khawatir mereka akan menyerang umat muslimin yang lagi istirahat, niscaya akan aku lanjutkan sholat beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka wajar ya kita disuruh oleh para guru kita para habaib kita, para kiai kita, kalau dengar nama sahabat ucapin radhiyallahu ta'ala anhu satu. Nah, mereka lihat amal-amal mereka, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tak terhingga luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu
kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya zat yang paling kita cintai dari apapun, baru kita akan merasakan manis. Banyak yang komplain sekarang, mana ibadah, tak merasa apa, inti masih memprioritaskan harta ini. Kita tahu lah diri kita masing-masing ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Aku nikah, ya sholat, tak terasa nikmat. Belum kita jadikan Allah dan Rasulnya yang paling depan. Masih kita kedepankan harta itu, masih kita kedepankan tidur itu, subuh masih dah habis gitu, subuh tuh tidur tuh nikmat bukan main. Tapi kalau orang yang memprioritaskan Allah dan Rasulnya, mereka korbankan tidur. Jangan bangun subuh, sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh udah bangun, 3 jam sebelum subuh sudah bangun. Dia korbankan rasa nikmat dalam tidur, tidur apalagi subuh nikmatnya luar biasa. Aku dia lawan, dia bangun. Apalagi terkait sholat sunnah, yang sholat tahajud, sholat witir sunnah yang sebenarnya tidak wajib bagi dia, cuma dibangun, tinggalkan kenikmatan tidur. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulullah, karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wajar ketika mereka tahajud, witir, merasakan kenikmatan membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama lain itu 3 bulan suci Ramadan, di siang hari bulan Ramadan beliau tidak terlalu banyak baca Al-Qur'an. Padahal dianjurkan di siang hari bulan suci Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an. Ketika ditanya orang ini, Habib ini, ketika ditanya kenapa kami lihat tidak terlalu banyak membaca Al-Quran di siang hari bulan suci Ramadan, beliau menjawab, karena aku ketika membaca Al-Quran merasakan manisnya madu di lisan. Manis yang jelas ini, betul-betul terasa manis. Dan aku takut hal itu bisa membatasi puasa aku. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Ini bukan Nabi, yang Allah kasih ini manis madu, kenikmatan dalam beribadah. Ini bukan Nabi, wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ulama, habaib, kekasih Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pengen merasakan nikmatnya ibadah, nikmat iman, jadikan Allah Subhanahu wa taala prioritas. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang utama yang paling kita cintai dari siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling aku cintai ya Rasulullah, kecuali dari diriku. Engkau ya Rasulullah adalah makhluk yang paling aku cintai ya Rasulullah, kecuali dari diriku. Kalau antara engkau dan diriku ya Rasulullah, aku lebih cinta diriku ketimbang kamu. Tapi kalau hal lain, aku lebih cinta kepada ya Rasulullah. Belum, kata Rasulullah SAW, belum wahai Umar, belum. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum wahai Umar, belum, kata Rasulullah. Belum sempurna keimananmu wahai Umar. Demi Allah belum sempurna keimananmu. Sampai kapan? Sampai engkau menjadikan aku makhluk yang paling kau cintai dari hartamu, dari orang tuamu, dari anakmu, dari istrimu, dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah mencintaiku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu, baru sempurna keimananmu wahai Umar, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah, pada saat ini, detik ini, engkau adalah makhluk yang paling aku cintai, bahkan aku mencintaimu melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Sekarang baru sempurna keimananmu wahai
ta'ala anhu wa arda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yaitu apa? Seorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali faktornya dan sebabnya itu adalah lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cinta satu sama lain, sebabnya apa? Kalau sebabnya ada sangkut pautnya kepada Allah, berarti dia cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena ini utusan Allah. Kenapa kita cinta kepada para sahabat Rasulullah? Karena mereka adalah santri anak didik Rasulullah. Kenapa kita cinta kepada para ulama? Karena mereka adalah waris ilmu baginda Rasulullah. Kenapa kalian cinta kepada orang soleh? Karena dia sering berzikir mengingat Allah. Faktor sebab dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hal lain. Kenapa kau cinta sama dia? Banyak duit dia, cinta sama dia. Ini bukan lillah, cinta karena duitnya. Sama, cinta karena duitnya. Kenapa kau cinta sama dia? Karena dia pernah berjasa sama Nabi, jadi ada cinta. Cinta karena jasanya, bukan karena Allah. Nah ini cinta-cinta lain. Sia-sia kalau cinta-cinta lain. Kalau pengen berpahala besar di sisi Allah, jadikan cintamu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kalau ada di situ cinta karena Allah, ada juga yang namanya benci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awthaqul iman alhamdulillah wal bughdu fillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, termasuk dari tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan, akhwat, mungkin keliru orang yang mengucapkan bahwasanya Islam itu tidak mengajarkan kebencian atau siapa. Keliru ibu orang yang ngomong Islam itu tidak mengajarkan kebencian atau siapa. Ini dalam hadis Nabi ngomong termasuk tali keimanan yang paling kuat benci karena Allah dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus cinta pada tempatnya, benci pada tempatnya. Cinta pada waktunya, benci pada waktunya. Sama. Kapan kita benci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala? Mabuk. Kita benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengharamkan mabuk, mengharamkan khamr, mengharamkan minum-minuman keras. Jadi itu yang bikin kita benci dia karena dia melanggar perintah Allah. Nah, ini namanya benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau kita cinta sama dia dari sisi bahwasanya innamal muslimina ikhwah, innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya saudara seiman itu adalah saudara kita. Orang muslim, orang mukmin adalah saudara kita seiman. Bagaimana bentuk ekspresi cinta kita terhadap mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ajak menuju kebaikan. Jangan malah kamu support, dia minum sebotol kamu ini, botol dia kenyang. Dia bahaya. Itu harus menunjukkan benci karena
kemaksiatannya itu, bukan ahli maksiatnya. Sama. Yang harus kita benci itu kemaksiatannya, bukan ahli maksiatnya, bukan yang melakukan maksiatnya itu. Kapan maksiat itu sudah dicabut oleh Allah dari dirinya, harus kita cintai dia, tarik, sentuh dia, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak kepada Rasulullah, ajak kepada akhlak Rasulullah, ajarkan kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibiru sekali lagi, Islam mengajarkan kebencian pada tempatnya. Kalau maksiat itu benci. Apa tentu kita benci? Dan diselingi rasa cinta kita itu sama dia selaku manusia, selaku muslim. Aja kan didiam keren. Kalau kita mampu kita mampu, kebetulan kawan kita, ini kawan dekat anak itu dulu berkawan. Alhamdulillah anak sekarang jadi anak najis. Dia anak botol sekarang. Ajak anak botolnya biar jadi anak botol terus ya. Kasihan aja pergi majelis taklim, majelis ilmu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang yang diajak bisa jadi lebih layak kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ini. Tidak ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengajak kebaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuda fil nar. Sebagai penutup, agar kita merasakan manis ibadah, manis iman, manis Islam itu dengan cara seorang itu benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dan tidak suka kalau dia dilempar ke api. Siapa di antara kita yang senang dilempar ke api? Api yang demen. Dilempar ke api, yang kena hidup dijemur beda dengan kita. Benci dan teman, menghindar atas kita sekuat tenaga. Sama, buang dan lempar itu api. Segala tenaga dia keluar untuk menyelamatkan diri. Benci dan teman, tidak suka. Sama. Nah itu pun harus yang kalian rasakan ketika kalian melihat kekafiran raja hewan. Benci dengan kafir sebagaimana kalian tak suka kalian dilempar ke kaki. Harus tak suka juga dengan kekufuran sebagaimana kamu tak suka kalau dilempar ke kaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di awal-awal dulu kan sahabat Nabi belum beriman. Di antara mereka musyrik, kafir. Akhirnya datang Nabi sebagai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi menanamkan kepada mereka, kalau kalian pengen merasakan manis nikmat beribadah kepada Allah, kalian harus membenci kekafiran yang dulu kalian kafir. Kalian harus benci sebenci-bencinya. Sebagaimana kalian benci kalau dilemparkan ke api. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jauhi sejauh-jauh. Jangan sampai ada pengen jangan. Jangan maknya kafir itu maknya itu cuma kafir ya. Alhamdulillah jangan sampai itu pengennya jangan sampai. Jangan maknya itu lapangnya rumah besar, mobil banyak, bertino di mana-mana. Jangan maknya hidup itu. Gara-gara aku Islam yang menjadi seperti coba, hati-hati pikirannya itu baik, jangan sampai ada. Bisikannya itu baik, jangan sampai ada. Kita tidak hati gara-gara Nabi ajar jangan diwaduh. La ilaha illallah. Harus benci, harus tidak teman dengan hal itu Sebagaimana kalian benci kalau dilemparkan ke api. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Kita tanyakan diri kita masing-masing. Aku selama ini udah 20 tahun, 40 tahun, mohon 50 tahun, 60 tahun. Dia sore datang masuk sholat. Terasa kenapa? Ini tadi kita jangan ngomong.
Maca Quran dia sobat kata manis, lama. Iyo sebagian itu pilih Allah lama. Mungkin kita belum. Sama. Kita masih cinta atau kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita ketika mencintai seorang bukan karena dia cinta kepada Allah, bukan karena dia dicintai oleh Allah. Kita cinta itu karena hartanya, karena ketampanannya, karena kecantikannya. Faktornya bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih biasa lagi senang dengan kekafiran. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, untuk ambil berkah sedikit karena kita baca insyaallah sedikit aja 5 menit tidak nyampe insyaallah kitab yang biasa kita baca ketika safari dakwah ini safari dakwah yang keempat. Nah, kita baca kitab Fawaidul Fuqara, ambil berkah kitab ini dari tadi belum baca kitab. Insyaallah kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat orang-orang yang hadir insyaallah. Qala Syekhul Musaddif hafizahullah taala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa la anna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til 'ilm illa man yuhibbu min al-abrar. Dikatakan di sini diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya dunia itu Allah berikan kepada makhluknya yang Allah cintai dan yang Allah benci. Sama. Jadi dunia itu Allah berikan. Dunia itu apa? Dunia itu harta, perempuan, kekayaan, mobil, rumah, apapun yang kita merasa nikmat dengan itu termasuk dunia. Emas, perak, taman intan, permata dan lain sebagainya, ini bentuk bagian dari dunia, bagian kecil dari dunia. Dunia ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan yang Allah benci. Jadi ketika kamu ingin uang non muslim, kafir, hidup dunia, jangan kalian berpikir, Pak, dunia ini dicintai Allah. Tidak. Karena dunia Allah juga loh. Yang beriman Allah juga, yang Allah cintai Allah juga, yang Allah benci juga Allah juga dunia. Tapi wala yu'til ilm illa man yuhibbu minal abrar. Tapi Allah tidak akan memberikan ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi pemahaman di dalam ilmu syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ilmu alatnya kecuali Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka dari itu kenapa kita disuruh untuk mencintai dan menghormati ulama, karena dari hadis ini terbukti bahwasanya kalau seorang diberikan ilmu pemahaman syariat baginda Nabi Muhammad SAW, dari hadis ini kita paham berarti hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintainya, kita disuruh untuk mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kalau diinjak dua-duanya lebih lemah lagi. Dunia diinjak sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu diinjak sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau boleh minta, ya Allah dua-duanya kami minta. Dunia minta, ilmu syariat minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah hanya seandainya takdir Allah hanya bisa memberikan, Allah takdirkan memberikan salah satunya, maka yang harus kita pilih adalah ilmu. Yang penting video ilmu, masalah dunia jadilah pas-pasan jadilah. Tamam. Jangan kita pilih sebaliknya. Yang penting dunia yang penting kaya, udah apa kata ilmu. Enggak apa-apa udah baca sholat, enggak apa-apa udah puasa, yang penting kaya. Ini salah. Tamam. Salah kaprah, salah paham La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir karena alasan yang udzur syariat, alasan yang diperbolehkan, insyaallah ini menunjukkan bentuk semangat mereka ingin memperdalam
ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu antum semua hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak langsung kami ini hanya perantara, sumbernya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini antum mendapatkan ilmu, mendapatkan tadi sabda Rasulullah, kita belajar bersama bahwasanya ada 3 tanda orang kalau memiliki 3 tanda tersebut, 3 sifat tersebut, dia akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah. Dapat ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat ilmu, diberikan sama Allah ilmu, artinya Allah cinta kepada antum. Allah cinta kepada antum semua. Hadir dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada antum ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita berusaha sama-sama untuk menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas, zat yang paling kita cintai dari makhluk Allah manapun, kapanpun, dimanapun. Allah, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.